Musrembang tahun 2022 merupakan salah satu wahana atau untuk menyusun RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paniai untuk tahun 2023. Untuk itu kami mengharapkan seluruh OPD, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran 2023 nanti melaksanakan kegiatan ini mengikuti semua arahan ini dengan baik tanpa supaya memperoleh penjelasan yang utuh dalam menyusun rencana kerja untuk tahun 2023. Hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, salah satunya yang pertama, Kabupaten Paniai merupakan salah satu kabupaten di Indonesia ini yang memang untuk saat ini kita masih dilanda atau masih berkutat di pandemi COVID-19. Tetapi trennya sudah menurun, sehingga tetapi kebijakan anggaran dari pusat masih tetap kita harus mengalokasikan sebesar 8% untuk alokasi dana penanganan COVID. Yang berikutnya, tahun 2022 sampai 2024 dalam rangka pemulihan ekonomi serta kesehatan, Pemda Kabupaten Paniai berdasarkan kebijakan dari pusat, ini bukan lagi rahasia umum ya, bahwa refocusing dari anggaran dari pusat itu memang benar-benar turun, sehingga dalam beberapa kesempatan mulai tahun 2 tahun lalu sampai dengan tahun ini beberapa kali kita harus melakukan refocusing terhadap anggaran, dan ini sampai saat ini masih berjalan, sehingga dalam penyusunan sebuah APBD sesuai dengan arahan dari pusat juga harus disusun dengan prinsip kehati-hatian. Kenapa kehati-hatian? Karena bisa saja di tengah perjalanan tiba-tiba yang sudah turun bulan Desember ini tiba-tiba ada varian baru, tiba-tiba kita masuk lagi di sini, kemungkinan besar apakah dana transfer akan dikurangi, apakah disuruh penyesuaian lagi, sehingga APBD itu harus disusun dapat bergerak lincah, dan memang itu juga diakomodir dari pemerintah pusat, sehingga muncullah sebuah akun atau mungkin mata anggaran itu belanja tidak terduga untuk mengakomodir itu. Tetapi apabila dibutuhkan belanja tidak terduga, contohnya kita mengalokasikan hanya sekian rupiah, tiba-tiba butuh sekian rupiah, itu butuh refocusing yang secepatnya sehingga bisa melaksanakan atau mengantisipasi hal-hal yang diwajibkan oleh pemerintah pusat yang nantinya juga akan disampaikan ke seluruh pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi ekonomi dan kesehatan pada hari ini, yang nomor 2 ya, penyampaian dari Pak Bupati, kita dituntut untuk berkreatif, lebih kreatif lagi untuk menggali potensi daerah. Kenapa? Karena memang anggaran-anggaran pusat itu sudah betul-betul diatur lah dari sana. Kami bisa sampaikan, kalau secara otsus mungkin pendidikan 30%, kesehatan 20%, seterusnya nanti masuk ekonomi, kerakyatan dan seterusnya. Tetapi dari sisi APBN, dari sisi total keseluruhan, kita ini sudah diatur dari pusat itu dari total APBD ya, 20% pendidikan, 10% kesehatan, 10% dana desa, 25% dana tambahan umum yang sifatnya untuk SDM dan seterusnya, ditambah dana COVID, totalnya itu bisa mencapai 73%. Sisanya itu yang masuk ke belanja pegawai dan rutin kantor. Ini arahan-arahan dari pusat. Ketika kita tidak menggunakan sesuai dengan seperti itu, dau kita akan dipending dan dikirim yang sesuai dengan aturan. Sehingga dalam prosesnya mungkin ada yang menyampaikan, kenapa tidak seperti
bertabrakan dengan mengembangkan yang ada saat ini, kita telah membagi di dalam 7 kawasan strategis seperti dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan tentunya kita berharap semua 7 layanan ini nanti fokus-fokus ini prioritas ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Ini kecepatan dari sebuah pergerakan harus didukung dari infrastruktur. Dari 7 titik yang sedang berjalan di bidang pendidikan, ada 5 titik, yaitu Paniai Timur, Yatamu, Paniai Barat, Kadide, dan Aragide. Sementara saat ini Kemu dan Bogo masih belum efektif. Kawasan-kawasan ini khusus untuk pendidikan tolong diperhatikan nanti dari sisi pendidikan dan bagaimana kita mengoptimalkan dari 5 menjadi 7. Dan untuk selanjutnya saya berharap dinas pendidikan kita sudah harus bisa saat ini kita masih menggunakan tenaga kontrak. Kenapa saya harus sampaikan ini? Guru-guru kita yang ada saat ini yang sementara di take over oleh tenaga kontrak, tolong didata ulang kembali, didiklatkan semuanya. Mungkin di tahun 2023 nanti atau mungkin mulai tahun ini kita sudah akan merger gabung ke tenaga kontrak. Jadi nanti data-data ini segera disampaikan sehingga mulai lagi kita ini, sehingga nanti tidak ada loss kehilangan nanti ketika tahun keempat, karena tahun depan sudah masuk tahun kelima. Jadi ini yang harus kita harus perhatikan betul. Jangan sampai nanti tenaga kontrak tidak jalan, guru-guru yang ada saat ini sudah entah kemana, akhirnya kita tidak punya guru. Khusus untuk pendidikan saya ingatkan kembali, tahun 2023 dengan keluarnya Undang-Undang 2 tahun 2021 terkait otonomi khusus, SMA sederajat kembali ke daerah. SMA, SMTA, SMK kembali ke pemerintah Kabupaten Paniai. Dan ini bukan cuma di Paniai, seluruhnya. Artinya apa? Khusus untuk pendidikan dalam menyusun RKPD saat ini segera menyesuaikan, baik dari sisi asetnya, SDM-nya, jumlah siswanya, dan seterusnya. Silakan nanti dimasukkan di dalam usulan rencana kegiatan atau RKPD, usulan kegiatan nanti akan ditampung dalam RKPD Kabupaten Paniai tahun 2023. Untuk kita keseluruhan, saya harus mengingatkan dengan adanya peraturan perpajakan yang baru dalam menyusun rencana kerja saat ini, karena sudah masuk juga ke pagu indikatif, sesuaikan dari PPN 10% ke PPN 11%. Ini tahun 2000 ini untuk 2023 ya. Untuk 2022 saat ini di dalam sudah dalam posisi tender dan seterusnya, arahan dari pusat khusus dan mungkin juga otsus segera dilakukan adendum terhadap HPS kalau belum menjadi kontrak. Kalau sudah menjadi kontrak, segera dilakukan adendum terhadap kontrak. Apabila tidak dilakukan adendum atau mungkin perbaikan terhadap itu HPS atau rak di dalam kontrak, selisihnya ditanggung oleh APBD. Pertanyaannya, APBD tahun ini sudah final, sudah jadi DPA. Ketika itu nanti dialokasikan sana, kita bicara di perubahan. Sementara di perubahan, saya selaku ketua tim anggaran katakan bahwa SIPA kurang lebih 60% yang dari beberapa titik yang kami sudah pastikan SIPA di luar belanja modal sudah kita gunakan di APBD itu. Jadi harapan kami untuk 2022 ini segera menyesuaikan ke aturan perpajakan yang baru. OPD yang mempunyai
tolong gunakan kesempatan ini untuk lebih membangun komunikasi sebagaimana caranya supaya ada tidak adanya. Kalau otsus sudah jelas, mungkin nanti akan lebih rinci disampaikan dari ketua tim asistensi. Saya harus ingatkan tadi saya sampaikan juga dari tim penggunaan otsus tahun ini. Penggunaan otsus tahun ini sudah berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan seluruh dana otsus yang ada di APBD ini sudah dituangkan di dalam APBD Bapak Ibu masing-masing sesuai peruntukannya. Jangan sampai ada simpan di situ. Penyerapannya harus cepat. Kalau bisa sesuai terminnya, harus anggaran kasnya. Jangan ulur-ulur waktu. Kenapa? Kalau selama ini ada simpa, biasanya provinsi tetap mengirim. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada simpa, selalu dikirim. Atau mungkin di akhir tahun yang ini tetap dikirim. Tahun ini tidak. Ketika kita, kalau saya tidak salah 152 miliar ya Bapak ya, untuk kita punya pendidikan. Ketika kita nantinya sudah dituangkan di masing-masing OPD, ketika nanti itu kita berharap ini jadi simpan, tidak harus. Tahun depan, ya kembali lagi, tidak terserap lagi harus. Tetapi bukan berarti juga menyerap itu tanpa pertanggungjawaban. Aturlah penyerapan itu di masing-masing OPD, langsung bagi sesuai dengan rencana kerja di masing-masing. Coba nanti masing-masing OPD kalau sudah ini lihat anggarannya masing-masing ada otsus atau tidak, langsung di breakdown, diturunkan apa dirincikan kawan saya gunakan dan seterusnya. Lebih cepat karena transfernya itu dari pusat. Kita kirim lewat provinsi, provinsi kirim lagi ke Jakarta, Jakarta langsung masuk ke daerah, tidak lewat provinsi lagi. Jadi kalau kita terlambat, ya mohon maaf, jangan salahkan tim anggaran. Tetapi tim anggaran maupun dari kantor putih ini pasti akan melakukan kontrol ke Bapak Ibu semua. Ini yang harus saya sampaikan. Untuk berikutnya mungkin secara teknis sudah tahu ada spesifik grant, ada block grant, ada DTI dan seterusnya. Peruntukannya juga sudah jelas secara dana otsus. Tetapi saya di sini menekankan terkait penyerapan untuk 2022 dan untuk 2023. Ya kita secepatnya rincikan, nanti kami lakukan membuatnya. Kalau lihat tadi sampai bulan Oktober Pak ya, bulan April sudah harus tiba di Jakarta itu Pak, dan tidak bisa digoyah. Ketika sudah APBD sampai di Jakarta, baru kita tiba-tiba di Agustus atau November dan seterusnya kita mau rubah lagi, yang tidak bisa. Karena kita sudah kirim surat bupatinya nanti ke provinsi sudah kirim ke Jakarta, sudah kunci di sana. Dan ya kalau makanya rancanglah baik-baik, terutama OPD pengampu dana otsus. Jadi ini beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kalau ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan dari pendidikan ya, di dalam RKPD-nya belum mengatur terkait SMA, SRTA, tolong perbaiki registranya. Registranya tolong segera diperbaiki, karena mungkin tahun kemarin pas menyusun itu masih sampai SD pendidikan dasar, SD, TK PAUD, SD, SMP. Tahun 2023 besok sudah kembali SMA sederajat itu ke kabupaten. Tolong segera diperbaiki, mungkin nanti berbeda dengan pendidikan agar secepatnya memperbaiki dan memfinalisasi itu. Yang selanjutnya yang progres dari Pak Bupati masalah air minum. PU silakan nanti dilihat, yang lain-lain kita akan lihat lagi. Ujungnya bekerja mewujudkan masyarakat damai sejahtera. Lihat visi misi Pak Bupati di ujungnya ini, dan ini selaras dengan dari Jakarta, rencana tema pembangunan Jakarta dari APBD provinsi maupun ini. Ujungnya dari sebuah visi misi adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dan ini kita masuk di situ untuk tahun 2023. Jadi kita ini adalah pelayan. Kita ini bukan yang dilayani.
Ketika masyarakat sudah sejahtera, baik dari sisi kopi, baik dari sisi ikan, baik dari sisi seluruh apa yang dikerjakan oleh masyarakat, dan kita bisa melayani masyarakat ini dengan baik, masyarakat senyum, masyarakat bahagia, punya penghasilan sendiri, itulah tujuan kita bernegara. Jadi kita ini penyelenggara negara, kita ini aparatur negara, jangan membuat diri kita ini yang menjadi wilayah kita pelayan. Saya harap ini yang bisa saya sampaikan di dalam pembukaan Muslimat tahun ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya berharap nanti apapun hasilnya yang dituangkan dalam RKPDI, pada akhirnya nanti akan kami bahas satu persatu di TAPDI untuk memastikan sebuah rencana APBD yang nanti akan kami laporkan, kami sampaikan ke DPR untuk meminta pengesahan. Saya berharap kualitasnya diperbaiki. Saya jangan sampai lupa tahun 2023, untuk 2023 ini kita akan melompat lagi 2024. Di 2024 fokusnya adalah untuk pelaksanaan pemilu kada legislatif maupun eksekutif. Jadi untuk itu dari kependudukan nanti tolong mulai dari tahun ini perubahan sampai 2023 nanti itu rancang baik-baik, jangan sampai nanti pemilih itu digunakan berdasarkan KTP atau NIK, kita kewalahan. Sampaikan ini ke semua kepala distrik, sampaikan ini ke semua kepala kampung. Apabila ada pendataan kependudukan, tolong diterima dengan baik. Kalau tidak mau KTP karena mungkin awal nama-nama nangka, karena pakai mata itu, mungkin setidaknya kartu keluarga. Sampaikan itu, jangan sampai nanti pemerintah pusat mengatakan itu harus menggunakan KTP atau NIK. Bapak Ibu sekalian, tidak mempunyai hak suara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya atas berkat rahmat dan pertolongan Tuhan serta amanat masyarakat Kabupaten Paniai, kegiatan Muslimat Kabupaten Paniai tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2023 dengan tema Mari Bekerja Mewujudkan Masyarakat Damai dan Sejahtera dengan resmi saya nyatakan dibuka.